33 tahun ia mempersiapkan diri. 3,5 tahun ia menyampaikan kabar sukacita. 30 keping perak ia dihianati. 3 kilometer dia pikul salib. 3 paku ditancapkan di tubuhnya. 3 liter darah dicurahkan. 3 hari ia ada dalam kematian. Dan pada hari ini ada 3 kata yang ia mau sampaikan kepada kita. Aku mengasihi kamu. Datang pada Yesus, minta apa yang diperlukan darinya. Dia akan menjawab, Dia berikan melebihi segalanya. Itu yang aku rasakan saat ku datang dan berdoa padanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayangmu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikanmu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayanimu. Itu yang aku rasakan saat ku datang dan berdoa padanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayangmu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikanmu.
cintamu. Apakah artiku bagimu? Cintamu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darahmu? Karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cintamu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahimanmu, agar ku mampu wartakan kasihmu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cintamu. Jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu. Pantaskah ku menyambut tubuh darahmu? Karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cintamu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahimanmu, agar ku mampu wartakan kasihmu di dalam hidup. Oh, di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cintamu. Jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua.
Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang selalu setia, menolong dan peduli kepada kami. Terima kasih untuk pagi ini, kembali kami ada, semua karena kemurahan-Mu. Saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, supaya kami mengerti dan taat menuruti setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam surat Yakobus pasal 5 ayat yang ke-11. Tertulis demikian. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara yang dikasih Tuhan, salah satu faktor yang seringkali menggagalkan harapan dan rencana adalah ketidaktekunan. Banyak orang yang tidak tekun dalam hal yang dilakoninya. Ada pengusaha yang tidak tekun dengan usahanya, lalu menyerah di tengah jalan sesaat sebelum kondisi di mana dia sebenarnya akan berhasil. Ada pelayan misi yang tidak tekun dalam pelayanannya, lalu menyerah sesaat sebelum kondisi di mana sebenarnya pelayanannya akan menghasilkan buah. Tidak sedikit orang dalam rumah tangga yang tidak tekun dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, lalu menyerah, padahal sebenarnya sebuah fondasi yang kuat bagi rumah tangganya sedang terbentuk. Sebagian dari kita punya kecenderungan cepat menyerah, cepat putus asa, dan tidak mau tekun dalam menjalani keadaan. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk bertekun, karena di balik ketekunan ada kebahagiaan. Dalam Yakobus 5 ayat 11 ini dikatakan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ayat ini mengajar kita untuk bertekun dan bersabar dalam menantikan kedatangan Tuhan. Sebab seringkali ada pertanyaan yang muncul. Mengapa Tuhan tidak datang-datang? Kok lama sekali Tuhan datang? Apakah Tuhan masih akan datang yang kedua kali? Semua pertanyaan itu, kalau lahir dengan hati yang rindu, tidak akan jadi masalah. Tapi kalau lahir dari suatu sikap hati yang mencemooh dan meragukan firman Tuhan, maka akan membawa pada ketidakpedulian, pemberontakan, dan hidup secara berlawanan dengan firman Tuhan. Meskipun nampaknya kedatangan Tuhan begitu lama, tapi kita diajar untuk bertekun dalam iman. Kalau kita bertekun, maka kita akan berbahagia, sebab kita akan menerima manifestasi dari janji Tuhan tentang keselamatan dan kehidupan yang kekal. Dalam ayat ini, Ayub menjadi teladan tentang ketekunan. Kisah hidupnya tidak lepas dari cobaan dan kesulitan yang luar biasa. Tapi Ayub tidak kehilangan komitmen untuk tetap setia kepada Tuhan. Ayub menjadi bukti bahwa ketekunan merupakan kunci untuk melihat apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan bagi mereka yang tetap bertahan dalam iman dan kesetiaan. Tuhan memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang setia. Ada berkat, ada kebahagiaan dan sukacita. Saudara yang dikasih Tuhan, ketekunan memang bukanlah perjalanan yang mudah. Ada kalanya kita harus melewati badai dan persoalan hidup yang sulit, juga godaan dan bujuk rayu dunia yang menarik. Tapi mari kita kuatkan hati untuk tetap bertahan, sabar, dan bertekun dalam iman sampai akhir. Kalau ada di antara kita yang saat ini sudah ingin berhenti melangkah dan berhenti untuk setia kepada Tuhan, ingin menyerah karena berbagai persoalan,
sudah terjatuh dalam dosa karena godaan dunia, mulai kehilangan iman karena berbagai tantangan yang ada. Mari kembali kuatkan hati dan bangkit dalam iman saudara. Tuhan Maha Penyayang, Dia penuh belas kasihan. Tuhan mau menolong dan menguatkan kita agar kita tetap kuat dan berkemenangan sampai pada akhirnya. Ketekunan kita tidak akan sia-sia, sebab pada akhirnya kita akan masuk dalam kebahagiaan kekal, berjumpa muka dengan muka dengan Tuhan kita yang penuh kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk kemurahan-Mu, untuk firman-Mu. Kami ditegur, kami diajar, dibentuk, diingatkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat dan setia, bertekun dalam iman sampai pada akhirnya. Kami akui dengan kekuatan kami Tuhan, kami tidak mampu, kami akan gagal. Karena itu kami mohon kekuatan-Mu, tuntunan dan pertolongan kuasa-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk menghadapi semua tantangan, ujian, kesulitan, bahkan godaan yang ada di dunia ini. Sehingga kami dapat mengatasi semuanya. Dan kami tetap tekun, setia dalam iman, percaya kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuntun kami ya Roh Kudus untuk selalu ada dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Di sepanjang hari ini, kembali kami mohon pimpinan dan berkat Tuhan atas kami, dalam segala aktivitas kami, tugas dan pelayanan kami. Biarlah di dalam semuanya, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing kepadamu. Biarlah tangan Tuhan melawat dan menjamah setiap kami. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Ada kelepasan, ada kemenangan. Ada kuasa Tuhan yang ajaib dinyatakan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami terima jawaban doa. Kami terima pertolongan Tuhan. Kami terima mujizat-Mu dalam hidup kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu, sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Besar kasih-Mu Bapa,
ingat kasih-Nya yang saya undang saudara bangkit berdiri bersama-sama. Kami mau selalu ingat bilur-Mu Tuhan. Ingat bilur